Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di buku video Digital Etika, Profesi Manajemen Pendidikan. Kita telah menuntaskan bab 3, di mana kita telah bersama-sama mendalami 10 prinsip etika inti yang sangat fundamental bagi para manajer dan pemimpin pendidikan, mulai dari integritas, kejujuran, keadilan, kesetaraan, tanggung jawab, akuntabilitas, hingga kepedulian, penghargaan, kerahasiaan, dan kompetensi. Pemahaman akan prinsip-prinsip ini memberikan kita kompas moral dan landasan nilai yang kuat. Namun, mengetahui prinsip-prinsip etika adalah satu hal. Menerapkannya dalam kompleksitas situasi dunia nyata adalah hal lain yang seringkali jauh lebih menantang. Dalam praktik sehari-hari, kita jarang dihadapkan pada pilihan hitam putih yang jelas antara benar dan salah. Jauh lebih sering, kita justru terjebak dalam situasi sulit di mana prinsip-prinsip etis yang sama-sama baik tampak saling bertentangan. Inilah yang akan menjadi fokus kita di bab 4. Dilema etika dalam praktik manajemen pendidikan. Bab ini akan banyak menggunakan studi kasus untuk melatih kepekaan dan kemampuan analisis kita. Pada modul 4,1 ini, kita akan memulai dengan sebuah pengantar. Apa itu dilema etika? Bagaimana kita bisa mengidentifikasinya? Dan mengapa diperlukan analisis yang sistematis untuk menghadapinya? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan dilema etika? Secara sederhana, dilema etika adalah sebuah situasi yang kompleks di mana seorang individu dihadapkan pada keharusan untuk memilih antara dua atau lebih alternatif tindakan, di mana setiap alternatif tersebut didukung oleh nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kewajiban etis yang penting, namun saling bertentangan. Memilih salah satu opsi seringkali berarti harus mengorbankan atau melanggar nilai atau prinsip etis lainnya yang juga kita anggap benar dan penting. Ini adalah poin kunci yang membedakan dilema etika dari situasi lain. Bukan sekadar pilihan antara benar versus salah, pilihan antara melakukan tindakan yang jelas-jelas benar secara etis, melawan tindakan yang jelas-jelas salah, bukanlah dilema etika, melainkan godaan etis atau pelanggaran etika. Dalam situasi godaan, tantangannya adalah pada kekuatan karakter untuk melakukan apa yang kita tahu benar, bukan pada kebingungan menentukan mana yang benar. Bukan sekadar masalah teknis atau praktis. Banyak masalah sulit dalam manajemen dapat diselesaikan dengan mencari informasi lebih lanjut, menerapkan prosedur yang benar, menggunakan keterampilan teknis, atau mencari sumber daya tambahan. Masalah ini mungkin sulit, tetapi belum tentu merupakan dilema etis jika tidak melibatkan konflik nilai moral yang mendasar. Jadi, ciri khas dari dilema etika yang sesungguhnya adalah adanya konflik nilai atau prinsip. Inti dari dilema adalah pertentangan antara dua atau lebih nilai etis yang sama-sama kita junjung tinggi. Contoh, konflik yang umum, keadilan versus kepedulian atau kasihan, kejujuran versus loyalitas atau kerahasiaan, hak individu versus kesejahteraan komunitas atau kelompok, prinsip atau aturan versus konsekuensi atau hasil jangka pendek versus jangka panjang, melibatkan pemangku kepentingan yang beragam. Keputusan yang diambil dalam dilema etis biasanya akan berdampak pada berbagai pihak, dan kepentingan pihak-pihak ini mungkin juga saling bertentangan. Tidak ada solusi sempurna, apapun pilihan yang diambil, kemungkinan besar akan ada konsekuensi negatif atau biaya etis yang harus ditanggung. Tidak ada pilihan yang akan memuaskan semua pihak atau sepenuhnya menegakkan semua prinsip yang terlibat, menimbulkan ketidaknyamanan moral. Menghadapi dilema, etika seringkali menimbulkan perasaan dilematis, cemas, bingung, atau tertekan secara moral bagi si pengambil keputusan. Karena ia tahu bahwa apapun yang dipilihnya, ada aspek etis lain yang mungkin terkorbankan. Mari kita lihat beberapa contoh singkat tipe dilema yang mungkin dihadapi manajer pendidikan. Keadilan versus kasihan. Kepala sekolah harus memutuskan sanksi bagi siswa berprestasi yang kedapatan melakukan pelanggaran ringan untuk pertama kalinya. Padahal siswa tersebut berasal dari keluarga dengan kondisi sangat sulit. Peraturan sekolah menuntut sanksi tertentu, namun hati nurani mendorong untuk memberikan keringanan. Kerahasiaan versus keselamatan. Seorang guru BK mengetahui dari sesi konseling bahwa seorang siswa mungkin terlibat dalam aktivitas geng yang berisiko. Namun belum ada bukti kuat atau ancaman langsung. Membocorkan informasi ini bisa melanggar kerahasiaan dan kepercayaan siswa, tapi diam saja berisiko membahayakan siswa tersebut atau orang lain di kemudian hari. Individu versus komunitas. Sekolah menerima donasi terbatas
yang hanya cukup untuk membiayai program pengayaan eksklusif bagi segelintir siswa yang sangat berbakat, atau untuk membeli peralatan olahraga baru yang bisa dinikmati oleh seluruh siswa. Mana yang harus diprioritaskan? Kebutuhan khusus individu berbakat atau kemanfaatan bagi komunitas terbesar? Kejujuran versus loyalitas. Anda sebagai wakil kepala sekolah, secara tidak sengaja, menemukan bahwa kepala sekolah Anda yang selama ini sangat baik dan suportif kepada Anda melakukan manipulasi kecil dalam laporan penggunaan dana untuk menutupi kekurangan kas sementara. Melaporkan berarti menegakkan kejujuran dan akuntabilitas, tapi juga mengkhianati loyalitas dan berpotensi merusak karir atasan Anda. Aturan versus kebutuhan kontekstual. Ada kebijakan dari Dinas Pendidikan yang mewajibkan semua sekolah menerapkan metode pembelajaran 4 namun Anda sebagai kepala sekolah merasa metode tersebut kurang cocok untuk karakteristik siswa dan kondisi sumber daya di sekolah Anda, dan metode Y terbukti lebih efektif. Apakah Anda akan patuh pada aturan atau fleksibel demi hasil belajar siswa? Contoh-contoh ini menunjukkan adanya benturan nilai yang nyata dan tidak adanya jawaban mudah. Bagaimana cara mengidentifikasi dilema etika? Dalam kesibukan tugas sehari-hari, terkadang kita mengambil keputusan tanpa menyadari sepenuhnya dimensi etis yang terlibat. Kemampuan untuk berhenti sejenak dan mengidentifikasi apakah suatu situasi merupakan dilema etika adalah langkah pertama yang krusial. Beberapa pertanyaan pemandu yang bisa membantu. Apakah ada konflik nilai atau prinsip etis yang jelas di sini? Bisakah saya menyebutkan nilai-nilai yang saling bertentangan misalnya? Ini konflik antara kewajiban saya untuk jujur kepada orang tua dengan kewajiban saya menjaga kerahasiaan siswa. Apakah ada potensi kerugian yang bisa timbul bagi satu pihak atau lebih? Apapun pilihan yang saya ambil, siapa saja yang mungkin terkena dampak negatif? Apakah masalah ini lebih dari sekadar isu teknis, hukum, atau preferensi pribadi? Apakah ada pertentangan antara dua hal yang sama-sama bisa dianggap benar atau baik dari sudut pandang etis yang berbeda? Apakah saya merasa terjepit, tidak nyaman secara moral, atau ragu-ragu mengenai apa yang seharusnya dilakukan? Perasaan ini seringkali menjadi sinyal adanya dilema. Jika saya bertanya kepada beberapa orang bijaksana dan beretika yang saya hormati, apakah mungkin mereka akan memberikan saran yang berbeda-beda? Jika ya, ini menunjukkan kompleksitas situasi dan kemungkinan adanya dilema etis. Jika jawaban atas beberapa pertanyaan ini adalah ya, kemungkinan besar Anda sedang menghadapi sebuah dilema etika yang membutuhkan perhatian dan analisis lebih cermat. Bukan sekadar keputusan cepat. Pentingnya analisis yang sistematis. Setelah mengidentifikasi adanya dilema etika, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis. Mengapa analisis yang sistematis itu penting? Mengapa tidak mengandalkan intuisi atau perasaan saja? Intuisi bisa menyesatkan. Meskipun intuisi moral itu penting, ia bisa dipengaruhi oleh bias pribadi, emosi sesaat, tekanan situasi, atau pengalaman masa lalu yang mungkin tidak relevan. Kompleksitas situasi. Dilema etis seringkali melibatkan banyak faktor, pemangku kepentingan, dan konsekuensi jangka panjang yang tidak semuanya terlihat jelas di permukaan. Analisis sistematis membantu kita membongkar kompleksitas ini, memastikan pertimbangan menyeluruh, pendekatan terstruktur, memastikan bahwa kita mempertimbangkan semua aspek relevan, fakta-fakta kunci, nilai-nilai yang bertentangan, opsi-opsi yang tersedia, dampak pada semua stakeholder, serta panduan dari prinsip etika, teori etika, dan kode etik. Menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melalui proses analisis yang runut dan logis. Kita dapat memberikan justifikasi atau alasan yang kuat di balik keputusan yang kita ambil. Ini penting untuk akuntabilitas kita kepada atasan, kolega, dan pemangku kepentingan lainnya. Kita bisa menjelaskan mengapa kita memilih satu opsi di atas opsi lain, berdasarkan pertimbangan etis yang matang, pembelajaran dan pengembangan diri. Proses menganalisis dilema secara sistematis juga merupakan proses pembelajaran yang berharga, yang dapat meningkatkan kearifan praktis dan kemampuan pengambilan keputusan etis kita di masa depan. Secara umum, proses analisis sistematis ini biasanya melibatkan langkah-langkah seperti mengidentifikasi masalah etis dan mengumpulkan fakta-fakta relevan, menentukan siapa saja pemangku kepentingan dan apa kepentingan mereka, mengenali prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang bertentangan, mengembangkan beberapa alternatif tindakan yang mungkin, menganalisis konsekuensi potensial dari setiap alternatif, mengevaluasi alternatif berdasarkan prinsip etika, teori etika, dan kode etik profesi, membuat keputusan yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara etis, melaksanakan keputusan,
dan melakukan refleksi atas hasilnya. Meskipun di modul-modul studi kasus berikutnya dalam bab 4, ini kita mungkin tidak secara eksplisit mengikuti semua langkah ini untuk setiap kasus. Kerangka berpikir analitis inilah yang akan kita coba latih. Sebagai penutup modul 4,1, kita telah memahami bahwa dilema etika adalah situasi konflik antara nilai-nilai atau prinsip-prinsip etis yang sama-sama penting, seringkali menghasilkan pilihan benar versus benar yang sulit. Mampu mengidentifikasi kapan kita menghadapi dilema adalah langkah awal yang krusial. Dan karena kompleksitasnya, dilema etika menuntut analisis yang cermat dan sistematis, bukan sekadar respons impulsif, agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan profesional. Pada modul berikutnya, modul 4.2, kita akan mulai menerapkan pemahaman ini dengan membahas studi kasus pertama kita, yang kemungkinan akan berkaitan dengan konflik kepentingan. Bersiaplah untuk mulai mengasah kemampuan analisis etis Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga pengantar ini memberikan bekal awal yang baik untuk menjelajahi dunia. Dilema etika dalam manajemen pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.